Halo teman-teman semua, di sini kami ingin membahas apa sih itu e-commerce, social commerce, dan live commerce. Apa saja yang membedakan antara ketiga tersebut, dan bagaimana perkembangan dari e-commerce, social commerce, dan live commerce di Indonesia. Yuk kita bahas. Bisnis e-commerce makin ramai pesaingnya, tambah seru. Itu karena TikTok sudah terjun ke dunia bisnis e-commerce. Mereka meluncurkan fitur TikTok Shop yang dimana orang-orang sangat antusias menyambutnya dan pasar juga sangat menerima terhadap TikTok Shop tersebut. Itu terbukti dari nilai transaksinya yang tumbuh dengan sangat cepat. Bayangin aja ya, hanya dalam 1 tahun nilai belanja e-commerce melalui TikTok melonjak 4 kali lipat. Itu terjadi di tahun 2020 lalu. Berdasarkan catatan yang kami himpun dari The Information, jadi TikTok ini bukan lagi hanya sekedar media sosial biasa. TikTok sekarang sudah merambah menjadi live commerce. Tapi ngomong-ngomong, apa sih live commerce itu? Dan apa bedanya dengan e-commerce dan social commerce? Yuk kita cari tahu. Nah, sampai tahun 2021, e-commerce Indonesia didominasi 3 pemain utama. Mereka ada Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dari ketiga itu, hasil survei Ipsos Indonesia menyebutkan bahwa yang dominan itu adalah Shopee. Dialah e-commerce top of mind dan yang paling banyak digunakan, sehingga wajar kalau jumlah dan nilai transaksinya paling besar. Menyusul kemudian ada Tokopedia dan juga Lazada. Bisnis e-commerce di Indonesia memang menggiurkan. Gak heran kalau banyak pemain yang mencoba peruntungannya sehingga persaingannya jadi sengit. Mereka memperebutkan pasar yang nilai transaksinya sangat-sangat besar, yaitu senilai 487 triliun. Jumlah itu dicapai hanya dalam tahun 2024 dan meningkat 13-16% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Di samping itu, konsumennya juga terus bertambah. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, kementerian tersebut memperkirakan jumlah e-commerce akan mencapai 65,65 juta hingga akhir tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita ngomong kemana-mana dulu, kita samain dulu persepsi kita. Apa sih bedanya e-commerce, social commerce, dan live commerce? Nah, apa yang terjadi di pasar e-commerce di Indonesia bisa menggambarkan potensi e-commerce global yang terus membesar. Beberapa media sosial jadi tergoda. Mereka lantas memperkaya fiturnya dengan menambahkan marketplace di dalam platformnya. Di antaranya, Meta yang meluncurkan Facebook Shop. Dan pada Mei 2020 lalu, Twitter juga meluncurkan Twitter Shop yang membuat para penjual bisa menawarkan 50 produk di profil mereka. Begitupun Instagram yang juga tidak mau ketinggalan dengan menambahkan fitur marketplace-nya. Sedangkan Pinterest membantu para penggunanya untuk menambahkan daftar belanja. Nah, apa yang telah dilakukan oleh media-media sosial seperti yang saya sebutkan tadi, itulah yang dimaksud dengan social commerce. Jadi, social commerce adalah media sosial yang fungsinya telah diperkaya dengan tambahan fitur marketplace. Social commerce berkembang pesat karena pengguna media sosial seringkali melakukan jual beli barang melalui akunnya masing-masing. Apalagi pengguna sosial media itu kan dominan generasi milenial ya, yang akan menyumbang setengah dari populasi dunia sekarang. Pada tahun 2023, studi McKinsey melaporkan bahwa Gen Z mendapatkan 75% pengaruh mereka dari media sosial, konten online, dan juga selebriti. Mereka lah yang kekuatan belanjanya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan usia mereka. Nah, masuki tahun 2019, muncul tren baru di dunia e-commerce, yaitulah live commerce atau bisa disebut juga dengan live shopping. Pionirnya adalah Lazada. Mereka menyebut inovasinya sebagai supertainment karena konsumen tidak hanya bisa berbelanja, bisa menikmati berbagai suguhan game, voucher, hingga live streaming. Shopee juga nggak mau ketinggalan nih. Oktober 2019 lalu, mereka meluncurkan fitur live shopping. Para penjual bisa mempromosikan produk mereka secara live. Ini membuat para pembeli bisa melihat dengan jelas apa sih jenis barang yang mereka inginkan. Fungsi serupa juga disuguhkan Tokopedia. Mereka meluncurkan fitur live streaming Tokopedia Play. Nah, persaingan e-commerce sudah mulai sengit. TikTok juga ikut terjun. Mereka meluncurkan TikTok Shop
yang memungkinkan pengguna berjualan melalui live shopping? Live shopping menjadi tren yang berkembang sangat cepat, bahkan secara global. Interaksi belanja melalui live e-commerce selama pandemi khususnya, itu meningkat 76%. Begitupun di Asia Tenggara. Hasil riset Ipsos pada studi tahun 2021 di 6 negara ASEAN mengungkapkan 69% konsumen Asia Tenggara mulai mengakses live streaming shopping dan 66% diantaranya membeli produk melalui streaming langsung. Riset itu juga mengungkapkan 78% konsumen di Indonesia tahu tentang belanja online atau live stream dan 71% diantaranya sudah mengakses serta 56% bahkan pernah belanja melalui live streaming. Sebetulnya fenomena live shopping ini bukan barang baru. Begitu menurut Nailu Huda, pengamat indeks. Menurutnya, Instagram dan Facebook sudah memanfaatkan subscriber sebagai pasarnya. Apalagi pemasaran dengan siaran langsung juga bisa ditemui di pasar-pasar offline. Huda mengatakan, ini kan cuma memindahkan saja kegiatan dari obral-obral di pasar dan di mall yang offline menjadi online. Huda juga percaya akan live shopping ini akan semakin diminati. Alasannya, karena ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Itulah yang menjadi daya tariknya. Pengamat e-commerce Ignatius Untung menyatakan bahwa live streaming selling seperti TikTok membuat pedagang bisa berkomunikasi langsung dengan pembeli. Ini konsep yang tidak umum pada platform e-commerce. Nggak heran ya, kalau salah satu aspek yang diminati dari pedagang itu adalah kecepatan. Merespon pertanyaan dan permintaan pelanggan, seperti yang dikatakan Ignatius, maka mereka yang responsif dikasih bintang, sedangkan yang responnya kurang nilainya rendah. Memang live shopping adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan penjualan berbagai jenis barang itu. Kesimpulan laporan MKINS, produk yang populer dijual antaranya yaitu fashion, kecantikan, elektronik, dekorasi rumah, dan perbaikan rumah. Konsumen tertarik karena dapat memberikan gratifikasi instan dan bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya. Proses itu membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong nilai penjualan karena bisa membuat calon pembeli jadi lebih paham tentang produk yang diminatinya. Nah, ini tadi pembahasan kami terkait e-commerce, live commerce, dan social commerce. Menurut kalian, bagaimana perkembangan e-commerce, live commerce, dan social commerce di Indonesia pada tahun 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan share jika video ini menarik bagi kalian. Terima kasih.